Saat ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita bertiga kebetulan sambil menunggu pesawat yang mau ke Taipei. Kita bertemu dengan teman lama yang sekarang mengurus media juga, yang sama dengan MyClub ID. Namanya apa, Pak? Oh, Jawara Media. Jawara Media. Jadi Pak Andi, ini teman lama saya. Udah kenal lebih dari 20-an tahun. 25 tahun kali ini ya, kita kenal ya. Bila ya. Iya. Lu kan masih muda waktu itu. Masih muda, saya lebih muda. Sampai sekarang juga masih lebih muda. Dan tentunya seperti kalian tahu, MyClub ID kali ini kita berangkat itu dengan kolaborasi dengan ini yang sebelah saya, yang badannya seperti Ade Ray. Ini namanya, langsung aja, Chris dari Performatech. Nah, kalau yang belum tahu Performatech itu kita kasih di deskripsi. Dia khusus membahas tentang small form factor PC ya. Kan aku nggak dikasih di deskripsi. Nah, ya, apa? aku juga dong di deskripsi dong. Oh ya, nanti juga jangan lupa, kita juga keberatan, Pak Andinya keberatan. Kita juga akan masukin linknya Jawara Media. Tapi ya tetap aja MyClub lebih bagus lah daripada Jawara Media lah ya. Iya. Kalau review barang-barang MyClub pasti bagus. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita bisa berangkat ke Computex 2023 ini atas bantuan atau sponsor dari ini nih, baju yang saya pakai ini, dari Cooler Master. Jadi kita akan banyak membahas beberapa liputan. Kita akan berkunjung ke headquarternya Cooler Master. Kita akan mengulas beberapa produk mereka, baik yang baru maupun yang akan hadir. Oke, kita mulai aja Pak Andi ya. Iya Mas Denny. Oke, saya panggil Pak karena Anda lebih tua daripada saya sih. Oke, whatever. Ini channel kamu soalnya. Soalnya nggak jadi tayangin, repot malah. Jadi ini udah Computex keberapa ini? Saya lupa ya. Ini sudah tua, saya lupa ya. Ya. Kalau nggak salah ke-8 apa ke-9. 8 kali atau ke-9 kali ya? Kamu harusnya. Ya, kalau soal tua-tuaan mengenai Computex, saya ini ke Computex yang ke-12 kali. Ya. Jadi 12 kali. Nah, mau nanya nih, beda Computex dulu dengan yang sekarang itu, perbedaan yang paling jelasnya di mana? Nggak tahu ya, saya terakhir ke Computex tahun 2017 ya bareng kamu ya. Habis itu kan vakum, terus ada COVID juga, ada pandemi, jadi nggak ada lagi. Ini harusnya sedikit lebih hype ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Tapi kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, dulu banget itu memang hype sekali ya. Saya turun dari pesawat di bandara aja udah kelihatan atmosfernya Computex, di setiap sudut kota itu ada, di bus-bus juga ada. Ya semoga aja ke depannya yang tahun ini juga akan semeriah itu. Saya juga belum tahu seperti apa ya, insight-nya belum kelihatan seperti apa kehebohan Computex tahun 2023. Cuman ya harusnya ini jadi momen pertama untuk setelah pandemi untuk Computex secara offline dilakukan lagi ya. Iya, sama. Saya juga ekspektasinya cukup tinggi ya dengan Computex 2023 ini setelah pandemi tentunya. Nah, Chris sendiri udah keberapa kali nih ke Computex? Ini yang pertama. Oke, ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya seperti apa ya? Belum pernah sih, jadi belum bisa tahu. Gimana ya? Mungkin karena sekarang paling ya sebatas yang exhibition lokal, jadi harusnya ekspektasinya jauh lebih meriah dari Pokoknya intinya lebih beda dengan yang biasa di Indonesia ya. Kalau Indonesia kan dulu tahunnya kita Indocomtech lah, Mega Bazar ya. Zaman kita dulu Mega Bazar ya Pak Andi ya. Iya. Nah, mungkin ini jauh lebih heboh dibandingkan yang ada di Indonesia, udah pasti. Dan tentunya ya harapan kita IT bisnis ya. Kita kan berdua ada di IT bisnis ya, bukan Spesialis hanya sekedar komponen, ya. YouTuber ya, spesialis komponen. Ya kita berharap juga adanya Computex ini membawa banyak informasi baru dan membuat market kita di Indonesia ini jadi lebih bergairah lagi dibanding harus sebelumnya. lebih bergairah lagi. Dengan adanya Computex juga harusnya ada beberapa produk yang mungkin masih prototipe atau akan di launching segera, yang kemungkinan juga akan ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Nah, di Computex 2023 ini kan banyak ngomong soal AI dan Metaverse. Menurut Pak Andi sendiri itu seperti apa sih AI dan Metaverse ini ke depan? Apakah dia akan menggantikan jargon gaming dan RGB? Ya kalau AI mungkin aplikasinya masih sangat luas ya. Sangat luas. Ini sebenarnya perkembangannya masih diharapkan sangat luar biasa ke depannya. Dan kita juga sudah ngerasain. Ini Mas Chris juga udah pernah ngerasain ya. Bagaimana kekuatan AI untuk dalam mengedit video, dalam mengolah audio, dalam membuat suatu grafik yang hanya dengan teks, ada Stable Diffusion, ada beberapa platform lain. Dan ini sebenarnya baru permulaan ya. Sedangkan di level-level end user juga sudah setiap GPU baru sekarang dari Nvidia maupun AMD itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan dedicated AI accelerator, dan harusnya itu ke depannya akan banyak aplikasi yang bisa mengoptimalkan komponen-komponen tersebut untuk membuat aplikasi AI berjalan pada level end user ya. Iya.
Stable Diffusion sendiri kan sudah bisa diinstal offline ya. Betul. Dan kita betul. bisa membuat script dan menghasilkan sebuah image hanya dengan script ya. Dan kita Bisa training lah pokoknya. iya. Dan itu kedepannya saya rasa akan sangat dahsyat ya. Dan bisa merangsek ke semua aspek harusnya. Nah, kalau Chris sendiri kan dia lebih banyak cenderung ke videographer. Harapannya kalau dengan ada AI ini, baik itu di GPU maupun di CPU, kemudian mungkin lebih banyak aplikasi open source ya yang bisa memanfaatkan AI itu sendiri, terutama di bidang kerja Chris sendiri itu nanti seperti apa sih harapannya? Harapannya bisa mempermudah video editing sih, karena sekarang udah mulai banyak ya dari Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve itu udah mulai menggunakan AI. Oke. Kayak kemarin juga ada Final Cut Pro yang untuk iPad itu ya. udah pakai AI juga, jadi benar. sekarang ya mungkin memang udah saatnya bikin komputer untuk AI di AI ready. AI ready. Kemarin kan rencana mau bawa mini PC kan. Iya, rencananya Kok nggak jadi? nggak keburu. Jadi kita kemarin berdua itu sebenarnya rencana mau bawa sebuah mini PC sekaligus experience buat Chris sendiri bagaimana bawa mini PC itu yang kita akan pakai buat ya mungkin editing video ya selama kita ada di Taiwan, tapi ya karena satu dan lain hal rencana itu kita batalkan, mungkin ya mudah-mudahan di lain waktu lah ya. Oke, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, Jawara Media ini kan sudah mulai, misalnya orang tahu lah, banyak yang minta itu MyClub, tolong dong hadirkan Pak Andi. Nah, kita bernostalgia sendiri nih Pak Andi. Sebenarnya Jawara Media ini ya, kalau saya lihat kan kurang lebih sama dengan MyClub kontennya. Terus kita udah kenal lama, kurang lebih pola pikir kita juga hampir sama melihat sesuatu komponen ya. Ya. Nah, pengen tahu juga nih, meskipun kita sama di bidangnya, Jawara Media ntar ke depan mau kayak apa sih? Ya sebenarnya yang dulu saya inginkan dari media yang saya buat, ini emang dari usulan teman-teman juga ya, dari Dedi, Jagat Review, kenapa kamu nggak buat channel? Tapi akhirnya ketika pandemi baru terlaksana ya, karena banyak waktu nganggurnya di awal-awal pandemi. Ya saya melihat, karena saya juga sebenarnya core-nya di bisnis komponen ya, di PC rakitan. Memang banyak sekali kesenjangan yang terjadi antara produsen dengan end user asli ya. Jadi perkembangan teknologi itu cepat sekali, tapi untuk messaging ke marketnya itu masih sangat kurang ya. Jadi ketidakseimbangan informasi teknologi dengan informasi yang disampaikan ke market itu masih sangat kurang. Jadi sederhana aja ya, saya tidak akan berbicara detail seperti Benny atau Alpha yang lebih paham dengan hardware itu detail. Cuman saya ingin mencoba menerjemahkan bahasa-bahasa teknologi sekarang ini untuk bisa dipahami oleh end user, oleh kalangan awam secara lebih mudah lah ya. Karena perempuannya tahu cepat, tapi penetrasi informasinya masih sangat kurang menurut saya. Ya, realitanya bisa dilihat seperti sekarang. Ya. Prosesor generasi zaman jebot banyak sekali beredar, dan itu sebenarnya banyak sekali yang tidak tahu ya. Ya. Karena mungkin itu adalah realita ya. Realita, dan itu sebenarnya juga menjadi PR bersama ya, untuk kita mencoba mengedukasi dan memberikan suatu gambaran utuh tentang sebuah perkembangan teknologi yang tidak akan pernah berhenti ya. Sepertinya kalau kita mau ngomong begini Pak Andi, kita harus buat satu session kita berdua deh. Ayo. Kita buat podcast. Welcome to Jogja. Oke. Nah, Chris sendiri nih di Performatech-nya. Kan saya lihat baru ada satu video ini, Chris. Next video soal Computech. Itu kasih insight dong buat audiensnya MyClub. Mungkin juga mereka sebagian besar tuh suka dengan small form factor ya. Nanti juga bisa sebagian kalian boleh subscribe dan jadi member atau jadi audiensnya Chris ini. Harapannya sih ada yang berhubungan dengan mini PC, mungkin dari Cooler Master, ada penerusnya NR200 ya, atau dari produsen yang lain. Ya semoga ada sih, sama mau. Sekarang lagi ngerjain apa ini? Sekarang yang lagi dikerjain apa? Sekarang lagi ngerjain, harusnya udah selesai tapi karena satu dan lain hal jadinya tertunda, itu perbandingan Intel versus AMD di mini PC. Nah, menarik kan? Intel paling tinggi ya, dan AMD paling tinggi di mini PC atau mini ITX. Nah, itu nanti kalian menarik, bisa lihat thermalnya, performanya. Nanti boleh menang-mending lah di channelnya Chris. Oke, itu aja. Pak Andi, sampai di Taipei nanti komunikasi internetnya pakai apa ntar? Ya kita beli kartu lokal kan, murah di sana harusnya. Waduh, bisa pakai paspor. Kalau dari kemarin bilang nih, kita ada ini nih, Digi Travel ini. Jadi Digi Travel ini sangat
mudah sekali mengaktifasi, diaktifasi, kita langsung bisa berinternet ria selama di Taiwan. Jadi sangat terbantu dengan adanya Digitravel ini. Jadi terima kasih Digitravel untuk sudah memberikan kita kemudahan untuk melakukan internet. Kita bisa gampang upload, kita gampang juga melakukan update di sosial medianya kita. Digitravel. Ya. Well prepared dong. Ya. Wih. Oke, itu saja pengantar singkat kami sebelum sebentar lagi kita akan boarding dan terbang. Nanti kita akan lanjutkan lagi saat kami sudah sampai di Taiwan. Terima kasih. Bye.